Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wadhu Ali Hasan Seli Jala Bashir. Hari ini saya alhamdulillah diizinkan menjadi peserta PPG periode 4 tahun 2025 di Universitas Sunan Kalijaga. Ya, alhamdulillah hari ini juga saya masih bertugas di SMK Geoinformatika di daerah Ciampea, Kabupaten Bogor. Di hari yang sama, saya akan melakukan UKIN atau uji kinerja yang insya Allah akan disaksikan oleh tim penguji secara langsung. Insya Allah datanya akan saya kirim. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabad. Gimana kabar kalian semua? Udah pada sarapan? Kemarin juga kita sudah memberikan tugas pertemuan sebelumnya ya. Dan mudah-mudahan semua tugasnya sudah selesai. Ada yang masih belum? Belum selesai? Semuanya sudah selesai? Semua siap? Nanti oke. Sebelum kita mulai lebih lanjut, ketua kelasnya silakan memimpin doa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, masih ingat pelajaran sebelumnya? Ada catatannya? Oke, kemarin kita bahas tentang gitu ya. Kemarin kalau nggak salah kita kemarin kita bahas tentang dakwah. Ini mengulang dulu ya. Kemudian apa catatan kalian? Dakwah, tabligh, baca surat Al-Fatihah. Kenapa baca surat Al-Fatihah? Supaya kita bacaannya jauh lebih baik. Saya sekali, kalian sekali. Bisa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada Dede? Mana Dede? Dede, silakan Dede. Baca surat Al-Fatihah seperti yang saya baca tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, teman-teman, coba perhatikan di depan. Kalau terkait dengan tujuan hidup manusia adalah ibadah. Pernah lihat ini? Pernah ya? Ini? Udah pernah? Oke, kita satu-satu ya. Kita ini dulu. Kalau di sini captionnya adalah perjalanan hidup. Artinya kita, kamu, semua yang ada di dunia. Secara umum manusia. Yang pernah lihat videonya coba ngacung? Lupa. Oke, gak apa-apa. Nanti saya akan tanya. Sebetulnya ada musiknya, tapi saya matikan. Saya akan tanya setelah ini ya. Perhatikan. Kelihatan gak ada Pak?
Meninggal. Kamu sudah tahu bahwa kamu ujung-ujungnya ke meninggal? Sudah tahu? Apa yang kamu persiapkan? Hari ini kamu sekolah, betul? Untuk mempersiapkan apa? Masa depannya meninggal. Ayo, kamu hari ini sekolah. Terus sekolahnya kamu tuh untuk apa? Ngacung yang mau menjawab. Hah? Dava, apa Pak? Kamu sekolah? SD. Betul? SMP. Udah lewat belum? Oh, berarti tadi SMA tuh yang. Bentar lagi kamu lulus kerja. Habis kerja kamu nikah. Oh, nikah. Ntar kita ada bahas tentang nikah. Setelah nikah, punya anak. Setelah punya anak, anaknya dewasa. Nikah lagi, jadi bapak-bapak. Jadi kakek-kakek, jadi nenek-nenek. Ujung-ujungnya meninggal. Terus ngapain kamu belajar sekarang? Kalau ujung-ujungnya adalah meninggal. Ayo. Mencari ilmu. Untuk apa mencari ilmu? Gak ada yang tahu. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan." Apabila manusia meninggal. In qata'a amaluhu illa min thalatha. Akan lenyap semuanya kecuali tiga. Tiga hal nih yang ikut. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Ada yang tahu? Sedekah. Kamu meninggal nih, dia dari bayi telanjang ya? Pas meninggal ditelanjangin nggak? Ya. Kembali dengan kain kafan bahkan. Itu ya. Kalau ini orang Cina dia nggak ada sholatnya, orang-orang kafir, orang di luar Islam. Dia nggak ada sholat. Kalau kita ada rangkaian sholatnya, ibadahnya, terpandu. Lihat. Yang pertama shadaqatun jariyah. Kamu hari ini nyari ilmu, kerja, kemudian punya rumah, punya mobil, punya yang lain misalkan, suatu saat punya usaha, dibawa nggak? Yang dibawa apa? Sedekah. Jadi suatu saat nanti kamu kerja, kamu kalau cinta sama harta, kasih ke orang. Ini nitip ya, seakan-akan gini, nitip ya, nanti saya bawa di akhirat. Nitip ya, nanti saya bawa. Nitip ya, semakin banyak kamu nitip, semakin banyak yang kamu bawa. Makanya para sahabat Nabi SAW itu ketika bersedekah itu hampir seluruh hartanya. Bisa dipahami nggak? Itu sedekah jadi. Yang kedua, ilmu yudhafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat apa? Pernah saya klasifikasikan ilmu. Ilmu yang manfaat apa? Lupa lagi, coba catatannya buka. Ilmu agama. Yang paling top on the top ilmu agama. Karena nanti pada saat masuk di baring, kamu akan ditanya, man rabbuka? Ilmu apa itu? Agama. Man nabiyuk? Siapa nabimu? Iya, kalau sekarang bisa jawab. Kalau malaikat yang nanya nanti. Terakhir, apa? Wa madinuk? Apa agama kamu? Islam. Sekarang bisa jawab. Nanti yang nggak pernah sholat nggak bisa jawab. Kalau yang rajin sholat bisa jawab. Paham nggak sampai sini? Jadi pulangnya dia membawa ilmu agama. Dia ternyata nggak ilmunya terbatas. Sedekahnya juga terbatas. Kenapa terbatas? Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, bal tu'sirunal hayatad dunya. Engkau lebih menyukai kehidupan dunia. Manusia dia. Jadi kalau dapat uang 10.000, bisa disedekahkan setengahnya? Bisa. 5.000 punya 100.000, disedekahkan setengahnya bisa? 50. Punya 1 juta, 500 bisa? Benar bisa? Udah mulai ragu nih. Punya 10 juta, 5 juta. Bener nih. Bener. 1 miliar, 500 tuh. Hah? Udah mulai ragu jawabannya. Kenapa? Kalau dia tahu konsepnya dia akan bawa meninggal, dia akan sedekah. Paham ya? Oke, itu 3 hal.
Dia ternyata sedikit nih, dua halnya tadi. Ternyata tenang, ada satu lagi. Waladun saleh yad'u lahu. Ini orang pulang, tapi masih ada yang ditinggal sama dia. Darah daging. Siapa darah daging? Anak. Anaknya maksiat, kira-kira bapaknya kena nggak? Anaknya soleh, kira-kira kena nggak bapaknya? Makanya disebut waladun soleh, anak soleh. Yad'u lahu, yang selalu mendoakan. Nah, teman-teman, kita belajar minimal menjadi anak soleh. Tujuannya adalah untuk mendoakan orang tua kita atau minimal untuk bekal kita nanti sebelum kita meninggal. Apa modal utamanya? Itu di depan itu. Apa modalnya? Modal manusia ini. Iya, waktu. Kamu kerja, kamu berlari, kamu berjalan, kamu berbaring, semuanya waktu. Hari ini kita duduk menghabiskan waktu. Saya ucapkan terima kasih teman-teman mau belajar. Tapi nanti hari Rabu libur ya. Seneng nggak? Rugi dong, rugi. Rugi kan ilmu yang dibawa nanti di hari kiamat. Rugi seharusnya. Baik, kita lihat lagi. Dalam hidup kan ada ujian. Bagus punya ujian nggak? Emang daftar? Emang daftar? Ya, kalau sudah daftar berarti siap diuji. Betul? Ujian itu untuk orang terdaftar. Kayak kamu mau ujian di Geo, daftar dulu nggak? Oke. Hari ini kamu diuji. Orang beriman itu diuji. Kamu mengucapkan syahadu la ilaha illallah pasti diuji. Oke. Ujiannya apa? Harta, tahta, wanita. Emang bener kan? Harta, tahta, wanita. Apa yang membuat orang jadi lalai sama sholat? Harta. Apa yang membuat orang jadi sombong? Tahta. Apa yang membuat orang jadi gila? Wanita. Betul nggak? Harta, tahta, wanita. Oke. Mana yang harus diprioritaskan? Wanita. Apa yang harus diprioritaskan? Ya kalau istri boleh diprioritaskan. Kita lihat, ini ada hal skala prioritas. Kita saksikan. Batu, kerikil, dan pasir. Udah pernah lihat videonya? Seorang profesor sedang berdiri di depan kelas. Kelas dimulai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengambil sebuah toples dan meletak di atas meja. Bola kol sampai penuh. Dia bertanya kepada para mahasiswanya, apakah toples ini sudah penuh? Sok mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1. Kelihatan nggak orangnya? Oke, diri. Satu aja yang berdiri, yang ngomong yang berdiri. Nanti gantian. Saya dari perwakilan kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Lodi Indrawan. Apa aja di dalamnya? Kelompok 1 ada siapa saja? Kelompok 1. Jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Arifin. Saya dari kelompok 4 yang berisi yang beranggota 5 orang. Ada Ardepa, Dede, Rapa, Nurrahman, dan saya sendiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan syirik. Nama kelompok Rupiah Sungkar, Muhammad Hafiz, Muhammad Fadlan, dan Dirin. Apa itu syirik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggota 4 orang. Di dalam kelompoknya ada Naila, ada Almira, ada Lina, dan Maurel. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sunnah. Sunnah. Oke, ada yang mau bertanya satu sama lain dari kelompok 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Ada yang masih belum paham sebelum saya simpulkan dari pertemuan kali ini?
Ada yang masih belum ngerti apa itu tauhid? Sama seperti iblis. Tahu iblis? Iblis itu tauhid rububiyahnya bagus. Karena dia nggak pernah nyembah kepada selain Allah. Karena dia tahu yang menciptakan Adam adalah Allah. Karena dia tahu yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Itu rububiyah. Allah Maha Pencipta. Kita diciptakan oleh Allah. Itu kita ngakuin bahwa Allah sebagai rububiyah, tauhid rububiyah. Asma wa sifat. Allah punya asma, nama, sifat. Sifat itu, nama itu melekat sifatnya. Contoh Ar-Rahman berarti Allah Maha Penyayang gitu. Al-Ghafur berarti Allah Maha Pengampun. Itu tauhid namanya. Tauhid yang dua. Nah, tauhid itu harus ada satu lagi tuh yang disebut dengan uluhiyah. Dua tadi selamat iblis. Tapi dia menjadi makhluk yang dikekalkan di dalam neraka. Padahal dia bertauhid. Kenapa sebab? Karena dia nggak mau mengikuti perintah Allah sujud kepada Nabi Adam. Nah itu uluhiyah. Kira-kira bisa nggak diterima? Nggak. Nah begitu juga tauhid. Yang namanya tauhid harus ada tiga ini. Kamu mengakui Allah sebagai Tuhan, kamu mengakui nama-nama baik dari Allah, kamu mengakui perintah Allah, mengikuti perintah, menjauhi larangan. Itu disebutnya dengan tauhid. Ada kelompok yang begitu tadi? Tadi kelompoknya siapa aja? Yang mengtauhidkan Allah, namanya kelompoknya adalah muwahhidun. Catat. Muwahhidun. Apa itu muwahhidun? Orang yang mengesahkan Allah, kelompok manusia yang mengesahkan Allah. Nah itu teman-teman pembahasan kali ini. Terima kasih sudah mau berbagi, sharing, dan tentu hasil yang kalian kirimkan akan saya periksa nanti insya Allah. Namun sebelum kita tutup, silahkan kalian bantu saya mengisi kuesioner. Ini refleksi dan ini soal kurang lebih kalau nggak salah 15 soal. Kalau yang sana 5. Kirim aja kalau dapat, kirim ya. Sudah? Kebagian? Dapat? Simpan dulu aja, Dik. Simpan dulu, nanti diselesaikan. Baik, teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kalian sudah mau terlibat dalam kegiatan, khususnya pada pertemuan kali ini. Kita sebetulnya materi ini lanjutan dari kemarin. Insya Allah pertemuan berikutnya juga sama. Kita akan sedikit membahas tentang tabligh dan khutbah. Kira-kira pelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Tidak. Kalau ada kekurangan dimaafkan apa tidak? Baik, silakan ketua ditutup membaca doa sebelum kita akhiri. Selesai berita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.